Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Lewu to Lewu. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengeksplor wilayah-wilayah yang ada di Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sekarang saya tepat berada di Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana situasi dan letak wilayah Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah? Mari ikuti saya. Hey ding, narai gawe keten itu. Busik. Jite mai busik narai kolam renang lah. Oh iyalah, kue kare kawal keten je beken. Menanjung lah. Oke, tos lu itah. Kompak lu. Tos dulu. Tos. Nah, setelah kita tadi eksplor untuk wilayah-wilayah yang ada di Kecamatan Sabangau, Kelurahan Sabaru, Kota Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang kita akan berbincang-bincang bersama dengan Lurah dari Kecamatan Sabangau, Kelurahan Sabaru, Kota Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Ya, kita sudah sampai jauh berada di sini dari ujung. Kita mau mungkin cerita-cerita sedikit mengenai wilayah yang ada di area Sabaru, Sabangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk pembagian wilayah dari mana ke mana Ibu? Mungkin masyarakat ingin tahu. Oh benar. Kelurahan Sabaru memiliki luas kurang lebih 15.000 hektar, 15.250 hektar, berbatasan sebelah utara dengan Jalan Mahir Mahar, kemudian sebelah barat dengan Jalan RT Amilono, kemudian sebelah timur langsung berbatasan dengan Kelurahan Kalampangan dan Kabupaten Pulang Pisau, kemudian sebelah selatan langsung dengan Taman Nasional Sabangau. Langsung dengan Taman Nasional Sabangau yang merupakan salah satu nanti akan dijadikan untuk objek wisata juga Ibu ya? Benar. Dari Kota Palangkaraya. Nah, kemudian untuk jumlah penduduk yang ada di area wilayah Ibu, mungkin bisa diceritakan berapa, yang anak-anak berapa, dan mungkin yang bersekolah seperti apa? Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sabaru kurang lebih hampir 3.000-an. 3.000-an jiwa, terdiri dari 1.015 kakak, terbagi atas 1.526 perempuan, lalu sisanya adalah laki-laki. Dan kemudian kalau untuk rata-rata mata pencahariannya adalah petani pekebun. Petani pekebun. Nah, untuk saat ini bisa diinformasikan kepada masyarakat yang ada di rumah apa saja yang dieksplor dari sektor perkebunan nih yang menjadi mata pencaharian dari masyarakat. Contohnya menanam apa dan lokasinya di mana? Kalau untuk wilayah Kelurahan Sabaru kebanyakan masih tanaman keras, Mas. Sawit, kemudian tanaman karet dan juga sengon. Nah, ini yang berada di lokasi kita berdiri ini adalah pembibitan untuk tanaman keras yang nantinya akan dilakukan penanaman di Taman Nasional Sabangau. Karena pada beberapa tahun sebelumnya di Taman Nasional Sabangau terkena kebakaran lahan. Kemudian kami dari kelurahan serta masyarakat berpartisipasi dalam hal konservasi dan juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan. Jadi mereka membuat pembibitan dan kemudian nanti akan ditanam pada bulan Februari ini rencananya. Misalnya bulan Februari akan dilakukan reboisasi kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kita masih bicara mengenai penduduk wilayah di tempat ini, dari keberagaman yang ada di area Sabangau, untuk pemeluk agama sendiri terbagi menjadi seperti apa, Ibu? Mayoritas dan minoritas di sini. Baik, kalau untuk penduduk di Kelurahan Sabaru rata-rata Muslim, Mas. Rata-rata Muslim. Hampir 2.000-an Muslim. Kemudian yang Kristen ada 1.500, sisanya Katolik dan
Hindu. Oke, untuk rumah ibadah sendiri berarti di sini seimbang Ibu ya? Juga Seimbang. ada disiapkan. Seimbang. Dari rumah ibadah dari Islam sampai yang Hindu ada. Ada. Oke, baik. Kita akan berbicara lagi masalah penduduk. Jadi tadi dibagi menjadi sekitar ada 3.000 orang yang berada di sini, dan untuk mata pencahariannya notabene garis besarnya adalah di dunia pertanian ya. Selain dunia pertanian mungkin Ibu, adakah sektor lain yang mungkin bisa diceritakan kepada kita? Kemungkinan ini Mas, nelayan tangkap. Karena wilayah kelurahan kami kan berada di Das Sebangau, ya. Kemudian juga mereka juga memiliki tempat tinggal juga di sepanjang Sungai Sebangau. Jadi selain mereka bertani, bercocok tanam, juga sebagian memiliki usaha perikanan, kolam dan juga nelayan tangkap. Dimotori oleh pemerintah lokal di tempat itu Ibu, atau seperti apa? Atau mandiri? Mandiri. Oke. Sampai dengan sejauh ini data yang didapat untuk yang berkecimpung dalam perikanan ini seperti apa? Jalannya seperti apa? Atau hanya dipantau sesekali saja? Mungkin di belakang rumah ada kolam, atau memang disiapkan fasilitas oleh pemerintah di tempat ini? Kalau dari fasilitas pemerintah belum ada, tapi kami dari pihak kelurahan juga seringkali melakukan tinjauan-tinjauan di lapangan, karena juga sektor pertanian memberi masukan yang besar, karena kita juga sebagian besar mengkonsumsi ikan. Jadi seperti yang pernah disampaikan mungkin masyarakat yang dari Kota Palangkaraya, harga-harga ikan kalau yang dijual di area Sabaru dan Karengbangkirai lebih murah. Karena memang karena itulah kita langsung menangkap dari Sungai Sebangau itu. Langsung fresh dari sungai gitu, sungai, Bu ya? Iya. Didatangkan langsung ke lokasi untuk tempat penjualan. Benar. Nah, kemudian kita menuju ke sektor beberapa hal yang mungkin masyarakat masih belum tahu. Kalau tadi kita bicara mengenai tata wilayah dan juga ada penduduk serta masyarakat yang ada di tempat ini, kita mau tahu sektor apa saja yang ada di sini. Selain itu mungkin untuk kalau pariwisata di sini seperti apa Ibu? Karena kan kita tahu kalau Sabaru sendiri berbatasan dengan Kelurahan Karengbangkirai ya. Untuk pariwisata yang ada di wilayah kami, destinasinya salah satunya adalah Bumi Perkemahan Kambaria Tuah Pahu. Baik. Kemudian sirkuit Sabaru. Namun dua lokasi tersebut bukan setiap hari adanya aktivitas, hanya insidentil aja. Dan harapan kami juga untuk kedepannya, seperti contohnya Bumi Perkemahan Kambaria Tuah Pahu yang hanya sesekali saja dilaksanakan kegiatan di situ, harapan kami dari pemerintah Kota Palangkaraya bisa membuat perkembangan lebih lanjut, sehingga infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas di situ bisa digunakan setiap hari. Jadi bisa memberikan nilai tambah ataupun menaikkan taraf hidup ekonomi masyarakat Kelurahan Sabaru itu sendiri. Sudah pernah direncanakan pengusulan ke pemerintah? Tahun ini sudah ada peninjauan ke lokasi. Jadi untuk tahun depan, bila tidak salah kami akan dilaksanakan pembangunan di fasilitas Bumi Perkemahan Kambaria Tuah Pahu. Contoh pembangunan apa itu Ibu? Rencananya mau dibikin outbound. Outbound ya? Iya. Oke, selain itu mungkin ada lagi yang seperti yang diharapkan dari pemerintah di tempat ini agar bisa setiap hari dilakukan aktivitas di tempat itu ya. Iya. Mengingat karena kalau seandainya untuk Bumi Perkemahan sesekali kalau ada event saja baru digunakan. Apa saja nih usulan yang diberikan ke pemerintah selain outbound tadi? Kalau outbound kan kita juga tahu kalau outbound pasti weekend yang akan didatangi oleh masyarakat ya. Selain itu mungkin Ibu ingin apa harapannya? Apakah contohnya mungkin seperti membuat pasar terapung di atas atau seperti apa? Benar, kan karena destinasi wisata tadi itu kan satu aliran sungai dengan kelurahan Karengbangkirai. Nah, yang di sana kan sudah ada dermaga Karengbangkirai, kemudian di tempat kami ada Bumi Perkemahan Kambaria Tuah Pahu, kemudian di sebelahnya juga ada sirkuit Sebangau. Nah, di belakang Bumi Perkemahan Kambaria Tuah Pahu itu kalau saya untuk diaktifkan kembali taman alam. Taman alam, Bu, iya, jadi spot-spotnya tuh bisa digunakan untuk mancing atau untuk sekedar berwisata, mungkin ya perahu-perahuan. Referensi gitu. baru mungkin ya, iya. Karena kita tahu kalau untuk seberangnya udah ramai nih Bu, iya, mungkin bisa ke seberang gitu. Selama ini udah pernah coba diusulkan atau pernah coba mau digarap nih tapi masih stuck di mana gitu? Kalau kami mengusulkan pernah, tahun lalu pernah saya usulkan, jadi inovasi-inovasi Kelurahan Sabaru yang
bisa memberikan respon besar, kemudian positif juga. Jadi kami mengusulkan untuk pembangunan itu tadi, taman alam tadi, kemudian yang untuk di sirkuit Sabaru, mohon maaf, itu kan rencananya akan dibangun pusat pelatihan dayung dan juga wisata-wisata yang langsung berkaitan dengan Sungai Sabango itu sendiri. Baik, lagi mengeksplor nih Bu ya, lagi Benar, mencari titik benar. bagaimana caranya untuk supaya bisa berkembang pesat gitu. Kita berbicara mengenai keunggulan yang ada di area Kelurahan Sabaru Sabaru. ya. Apa saja nih? Mungkin masyarakat ingin tahu Ibu. Kelurahan Yang Sabaru. ditonjolkan dari tempat ini mungkin dari segi pertaniannya kah atau seperti apa? Seperti lokasi yang kita tempati pada saat ini. Benar. Sebenarnya Sabaru memiliki keunggulan banyak ya Mas ya. Secara geografis karena berada di jalan nasional, langsung bisa ke akses luar kota. Kemudian untuk wilayahnya sendiri juga cukup luas. Kemudian dari kepadatan penduduk juga tidak terlalu banyak. Dari 3.000 itu kami menempati 15.000 hektar. Nah, kemudian juga untuk kebun-kebun, kemudian hasil pertanian juga banyak. Salah satunya untuk mensuplai untuk wilayah Kota Palangkaraya ini sendiri juga dari sektor perikanannya. Kemudian dari pembibitan tanaman keras ini adanya pemberdayaan dan kepedulian warga dari Sabaru untuk konservasi hutan Taman Nasional Sabango yang juga merupakan salah satu destinasi Kota Palangkaraya. Jadi agar bisa kembali hijau karena itu merupakan destinasi internasional. Karena kami juga sering melihat turis-turis mancanegara sering mengunjungi Taman Nasional Sabango, ya benar. Oke, baik. Kalau itu keunggulan-keunggulan lain selain itu Bu, mungkin masyarakat di sini juga ada kelompok apa supaya mungkin bisa menjadi referensi juga untuk masyarakat yang menyaksikan acara ini. Baik, seperti yang kita saksikan ini, saya sedang bersama kelompok masyarakat peduli api Sabaru, MPA Sabaru. Jadi dari tahun 2017 kami sudah mulai membentuk kelompok ini. Jadi kelompok ini tidak hanya aktif pada saat musim kemarau pemadaman lahan. Pada saat kita musim penghujan seperti ini, mereka melaksanakan kegiatan nursery, pembibitan. Berkelanjutan Bu ya? Berkelanjutan. Baik. Jadi pada saat kemarau mereka pemadaman lahan, pada saat penghujan mereka pembibitan. Jadi seperti itu terus-menerus. Baik, dan itu kesadaran dari masyarakat kah atau Benar. memang bantuan juga dari pemerintah atau seperti apa? Untuk dana-dana yang digunakan, karena kita tahu kalau untuk bibit itu kita juga mungkin harus kayak beli pupuk atau tanah dan seperti apa? Karena ini diprakarsai oleh NGO, BNF, kemudian yang dari untuk pembiayaan awal memang dari BNF itu sendiri, kemudian yang dari pembina dari pemerintah, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BPPPK, kemudian untuk kegiatan-kegiatan di luar itu mereka melaksanakan secara mandiri atau swadaya. Baik, secara mandiri dan swadaya dan berkelanjutan Bu Berkelanjutan. ya? Jadi tidak ada stop-stop nih, berganti musim tapi aktivitas tetap jalan, luar biasa. Dan kita tadi sudah berbicara panjang lebar mengenai letak geografis dan yang lainnya, keunggulan juga ada. Kemudian kita menuju ke sektor untuk dunia pendidikan Ibu. Kalau di sini terbagi menjadi apa untuk area Kelurahan Sabango? Kalau area Kelurahan Sabaru. Kelurahan Sabaru ini sebenarnya secara tata ruang di pemerintah Kota Palangkaraya sebenarnya untuk sektor ekonomi. Jadi wilayah sepanjang jalan Mahir Mahar dipergunakan untuk area pergudangan dan pokoknya ekonomi. Kemudian untuk area sepanjang jalan RT Amilono itu pemukiman. Jadi untuk pendidikan dari TK sampai jenjang perguruan tinggi ada. Tetap disiapkan di sini dan tersedia ya? Itu sudah tersedia. Ada tercatat berapakah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas? Untuk jenjang taman kanak-kanak ada 3. Kemudian SD ada 1, kemudian SMP ada 1, SMA belum memiliki. Kemudian untuk jenjang perguruan tinggi ada 1. Universitas Kristen Palangkaraya. Oke, berarti walaupun memang sudah informasikan dan juga disekat oleh pemerintah bahwa area pemukiman, area juga untuk ekonomi, tapi tetap disediakan untuk pendidikan ya, karena kita tahu pendidikan itu sangat penting Ibu ya. Yang dihadapi pada saat kekurangan atau minimnya hal ini,
berarti pemerintah memberikan instruksi untuk berpendidikan ke luar atau seperti apa? Karena kan kita tahu ada banyak nih masyarakat di sini. Benar. Sebenarnya dari beberapa kali ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, baik itu dalam bentuk musrenbang ataupun reses, kami selalu mengusulkan agar fasilitas pendidikan untuk di wilayah Kelurahan Sabaru ditambah. Salah satunya karena tadi sudah saya sebutkan kami tidak memiliki sekolah setingkat SLTA. Ya. Jadi anak-anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Sabaru ataupun kelurahan sebelah yakni Kelurahan Kereng Bangkirai harus sekolah ke Kota Palangkaraya. Ke kota. Iya. Harus ada waktu yang dikorbankan. Benar. Dan jaraknya juga cukup jauh. Tanggapan dari Dinas Pendidikan sendiri mengenai hal ini? Apakah berjalan saja sesuai dengan yang ada atau mungkin next di kemudian hari akan disiapkan dan dibuat mungkin sekolah-sekolah yang memadai untuk wilayah ini atau seperti apa? Benar. Karena SLTA itu adalah di bawah pemerintah provinsi, jadi waktu itu kami mengusulkan melalui Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Tanggapan dan responnya adalah akan nanti diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa diusulkan bahwa di Kelurahan Sabaru kalau bisa didirikan sekolah setingkat SLTA. Oke, jawabannya seperti apa Ibu? Atau masih pending? belum sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban yang resminya bahwa apakah iya atau tidak dan kapan didirikannya juga belum disampaikan kepada kami. Artinya masih ada harapan. Benar. Karena kita masih belum mendapatkan informasi itu. Untuk harapan Ibu dari area Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, harapan yang mungkin ingin sekali tercapai tapi masih belum sampai dengan tahun 2020, mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah. Ya, benar. Sebagai kepala wilayah di Kelurahan Sabaru, saya sangat berharap bahwa warga kami ataupun lingkungan kelurahan kami mendapatkan porsi pembangunan sama juga dengan kelurahan-kelurahan lain. Mengingat Kelurahan Sabaru merupakan pemekaran dari Kelurahan Kereng Bangkirai yang mana kelurahan induk sudah banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik dari infrastruktur fisiknya, pendidikannya juga maupun dari segi perkembangan infrastruktur pariwisatanya. Jadi harapan kami juga Kelurahan Sabaru mampu diberikan perhatian juga sehingga kami juga bisa ikut andil menyumbangkan PAD untuk Kota Palangkaraya. Baik, itu harapan yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir untuk tadi lupa ditanyakan juga kendala yang dihadapi pada saat ini Bu. Karena kan kita tahu untuk area Kelurahan Sabaru ini sebenarnya tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Palangkaraya. Hanya saja mungkin tidak bisa kita menutup mata bahwa untuk perkembangan mungkin perekonomian pun agak lambat gitu ya. Karena bisa kita lihat sendiri dengan beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat kesehariannya. Seperti apa kendala yang biasa dihadapi? Kendala yang biasa dihadapi mungkin tidak terlalu ini juga ya Mas ya. Mungkin kalau yang tadi saya sebutkan kurangnya perhatian terhadap pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Sabaru, kemungkinan juga kita mengetahui APBD Kota Palangkaraya juga mungkin tidak terlalu besar dan juga untuk Kota Palangkaraya sendiri waktu itu lebih memfokuskan untuk mengoptimalkan destinasi wisata yang ada di Kelurahan Kereng Bangkirai, juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya kelurahan kami juga untuk dibangun. Jadi untuk mulai tahun ini, kemudian untuk kedepannya sudah mulai akan direncanakan pembangunan sarana-sarana olahraga karena di Kelurahan Sabaru memiliki aset-aset pemerintah yang masih mungkin berupa lahan yang nantinya bisa dikembangkan untuk dibuat atau dibangun sarana olahraga seperti GOR ataupun stadion mini dan itu sudah mencoba diusulkan Bu. Dan sudah diusulkan melalui Dinas Pemuda Olahraga Kota Palangkaraya. Jawabannya sampai dengan sekarang? Akan dibangun untuk tahun ini, rencananya akan dibangun, iya, karena untuk pengurusan legalitas tanahnya sudah selesai, sudah clear, dan insya Allah mulai tahun 2020 akan mulai dibangun melalui APBN. Baik, itu dia kendala yang mungkin dihadapi dan kendalanya tidak terlalu signifikan Ibu ya. Terakhir, sebelum kita nanti akan berlanjut lagi untuk eksplor wilayah di Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, pesan-pesan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Ibu dan Kota Palangkaraya.
Kepada Bapak Ibu warga Kelurahan Sabaru, saya sangat berterima kasih. Saya sudah 5 tahun menjabat sebagai Lurah Sabaru. Saya sangat banyak mendapatkan dukungan, support, kemudian berbagai macam kegiatan-kegiatan juga banyak diinformasikan kepada kami, sehingga kami juga bisa melaporkan perkembangan warga kami, perkembangan lingkungan kami kepada pimpinan kami. Harapan kami juga semoga di tahun 2020 dan kedepannya dengan banyaknya dibangun fasilitas-fasilitas pemerintah bisa memberikan nilai tambah bagi kita dan meningkatkan ekonomi bagi warga Kelurahan Sabaru. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lurah untuk waktu dan kesempatannya. Kita akan setelah ini akan eksplor lagi untuk wilayah-wilayah yang ada di Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, dan juga nanti kita akan bertemu dengan para pengelola untuk usaha mandiri di dunia pertanian, maksudnya di sektor pertanian di tempat ini. Tetap di Lewu to Lewu, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.